Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan, DM 18042080. Dalam pemenuhan tugas mata kuliah pengembangan organisasi, yang mana kali ini saya akan membahas mengenai jenis intervensi yang berfokus pada sumber daya manusia. Terdapat 5 jenis intervensi yang berfokus pada sumber daya manusia. Yang pertama, pelatihan KPKN. Yang kedua, perolehan umpan balik melalui survei. Yang ketiga, konsultasi proses. Yang keempat, pembinaan tim kerja. Dan yang kelima, pengembangan kerjasama antar kelompok. 1. Pelatihan KPKN. Latihan KPKN ini merupakan metode awal dari perubahan perilaku melalui interaksi kelompok yang tak terstruktur, di mana setiap anggota kelompok diajak berkumpul bersama dalam suasana yang bebas dan terbuka, di mana setiap partisipan mendiskusikan diri mereka sendiri dan proses interaksi mereka. Dengan latihan KPKN ini mendorong setiap anggota memiliki kesadaran dan kepekaan terhadap diri sendiri dan orang lain, meningkatkan empati kepada orang lain, meningkatkan listening skill dan keahlian dalam mendengarkan pendapat orang lain, meningkatkan keterbukaan dan toleransi kepada orang lain. Yang kedua, perolehan umpan balik melalui survei. Sebuah program intervensi di mana melakukan pengumpulan informasi tentang organisasi lalu memberikan kepada manajer atau anggota agar mereka dapat berpikir dan memecahkan masalahnya sendiri. Sebuah pengumpulan dengan cara survei atas organisasi dan diberikan langsung oleh atasan. Setelah diolah oleh atasan akan diberi ke manajer ataupun anggota. Alat yang dapat dipergunakan untuk menilai perilaku dari anggota sebuah organisasi dan mengidentifikasi jarak perbedaan antara persepsi dari masing-masing anggota adalah dengan menggunakan survei feedback, di mana setiap anggota dapat berpartisipasi di dalamnya. Hasil dari survei ini kemudian ditabulasikan dan dianalisa. Pendekatan ini kemudian dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai perilaku karyawan untuk pengambilan keputusan. 3. Konsultasi proses. Proses konsultasi adalah sebuah pertemuan antara sebuah konsultan dengan klien untuk memahami proses pengembangan organisasi yang dilakukan di mana seseorang atau karyawan harus mengatasi dan mengidentifikasi hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Intervensi ini berfokus pada hubungan interpersonal dan dinamika sosial yang terjadi dalam kelompok kerja. Konsultasi proses membantu anggota kelompok mendiagnosis berfungsinya kelompok dan solusi yang tepat terhadap masalah-masalah organisasi. Konsultan dan klien ini bukan hanya berarti pihak ketiga, tetapi juga bisa jadi antara karyawan dengan atasan langsungnya. Proses konsultasi ini hampir mirip dengan latihan KPKN, namun pada latihan KPKN lebih menekankan pada tugas, sedangkan proses konsultasi lebih kepada memberikan pemahaman. Dengan lebih paham, maka diharapkan tingkat penolakan akan lebih dapat berkurang. Yang keempat, pembinaan kerja. Setiap organisasi pada dasarnya sangat mengandalkan pada sekumpulan orang untuk dapat menyelesaikan tugas secara kelompok. Proses pembangunan tim menggunakan interaksi yang sangat tinggi dalam aktivitas sebuah kelompok untuk meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan di antara sesama anggota tim, meningkatkan kemampuan untuk berkoordinasi dan meningkatkan performa tim. Dan yang terakhir, pengembangan kerjasama antar kelompok. Salah satu area yang mendapatkan penekanan yang penting dalam pengembangan organisasi adalah mencegah terjadinya konflik yang disfungsional atau konflik yang tidak produktif yang terjadi di antara kelompok. Pengembangan antar kelompok atau intergroup development bertujuan untuk merubah perilaku atau stereotip dan persepsi tentang kelompok lain. Contoh misalkan unit bisnis menganggap stereotip atau unit finansial sebagai sekumpulan orang-orang yang kaku, tidak memahami dinamika bisnis. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan hubungan antara kelompok dan kelompok lainnya. Berikut referensi yang saya gunakan untuk pembuatan materi ini. Sekian penyampaian materi saya pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kata yang salah, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.